Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam Pak Sparta. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjawab exercise dan problem dari chapter 11. Di sini perkenalkan saya Rafitur Ahmad Kadafi dan dua teman saya yaitu Swastika Nabil dan Kak Fadilatul Maulida. Di sini saya yang pertama akan menjawab exercise 11.4. Diketahui pembelian dan biaya aset yang dibangun sendiri dan ASA keduanya membeli dan membangun berbagai peralatan yang digunakannya dalam operasinya. Mengikut item untuk dua jenis peralatan yang berbeda dicatat dalam urutan acak selama tahun kalender 2019. Di sini ada pembelian dibagi menjadi beberapa item. Yang pertama ini ada pembayaran tunai untuk peralatan dan termasuk pajak penjualan sebesar 5.000. Lalu ada biaya pengangkutan dan asuransi saat dalam perjalanan sebesar 2.000. Tadi pembayaran tunai sebesar 105.000. Lalu selanjutnya ada biaya untuk memindahkan peralatan ke tempatnya di pabrik yaitu sebesar 3.100, dan biaya upah untuk teknisi yaitu untuk menguji peralatan sebesar 6.000. Lalu ada premi asuransi sebesar 1.500. Selanjutnya ada perlengkapan pipa khusus yang diperlukan untuk peralatan baru sebesar 8.000. Lalu ada biaya perbaikan yang dikeluarkan peralatan pertama yang terkait dengan peralatan sebesar 1.300. Lalu untuk konstruksi biayanya ada material dan suku cadang sebesar 200.000. Lalu bunga yang diperhitungkan atas dana yang digunakan sebesar 190.000. Lalu biaya tenaga bunga yang diperhitungkan sebesar 14.000. Lalu biaya tenaga kerja sebesar 190.000. Biaya overhead sebesar 50.000. Untung sebesar 30.000 dan biaya pemasangan peralatan sebesar 4.000. Lalu instruksinya yaitu hitung total biaya untuk masing-masing dari kedua jenis peralatan ini. Jika suatu barang tidak dikapitalisasi sebagai biaya peralatan, tunjukkan bagaimana hal itu harus dilaporkan. Di sini jawaban yang A yaitu 279.000 dikurangi 15.000 yaitu hasilnya 264.000. Lalu dibagi 10 tahun yaitu hasilnya 26.400. Lalu yang untuk jawaban yang B hasil dari yang A yaitu 264.000 dibagi dengan 240.000 unit yaitu hasilnya 1,10 dolar dikalikan dengan 25.500 unit hasilnya itu 28.050 dolar. Lalu untuk yang C 264.000 dibagi dengan 25.000 jam hasilnya itu 10,56 dolar per jam. Lalu hasil dari pembagian tadi dikalikan dengan 2.650 jam. Hasilnya itu sama dengan 27.984 dolar. Lalu untuk yang D, perhitungannya N dikalikan N plus 1, yaitu 10 dikalikan dengan 11 karena ditambah 1 lalu dibagi 2 yaitu hasilnya 55. Selanjutnya di sini 10-nya dibagi 55 dikalikan dengan 264.000 dolar lalu dikali lagi 1/3 hasilnya 16.000 dolar. Lalu selanjutnya 9 dibagi 55 dikalikan dengan 264.000 dan dikali lagi 2/3
yaitu 28.800. Jadi untuk total untuk 2016 yaitu 44.800, dari 16.000 ditambah dengan 28.800. Lalu yang terakhir untuk yang E, 279.000 dikalikan dengan 20%, dikalikan lagi dengan 1/3, sama dengan 18.600. Lalu 279.000 dikurangi dari hasil 279.000 dikali 20% dulu, baru dikali 20%. Hasilnya dikalikan dengan 2/3, yaitu 29.760. Jadi untuk yang terakhir, total untuk 2016-nya itu 48.360, atau dapat juga dihitung sebagai 20% dari 279.000 dikurangi 2/3 dari 20%. Selanjutnya saya akan membahas soal E11.9. Di situ untuk instruksinya sendiri, siapkan jurnal penyesuaian yang diperlukan pada akhir tahun untuk mencatat penyusutan tahun. Asumsikan bahwa mau menggunakan depresiasi garis lurus. Untuk instruksi yang B, yaitu buatlah ayat jurnal untuk mencatat penggantian komponen B sebesar 40.000 dulu digunakan selama 6 tahun. Untuk datanya sebagai berikut, di situ ada 5 komponen, ada A, B, C, D, E. Untuk untuk kos yang A sendiri itu sebesar 40.500, untuk kos yang untuk komponen B yaitu 33.600, untuk komponen C sebesar 36.000, untuk komponen D sebesar 19.000, untuk komponen 23 untuk komponen E sebesar 23.500. Selanjutnya yaitu data dari estimat residual. Estimat residualnya yaitu sebesar 5.500, untuk komponen B sebesar 4.800, untuk yang komponen C sebesar 3.600, untuk komponen D sebesar 1.500, dan yang terakhir yaitu sebesar 2.500. Masing-masing untuk estimate life-nya yaitu dari yang A sampai yang E itu menurun dari yang estimate life-nya 10, 9, 8, 7, dan 6. Untuk jawaban yang A, untuk jawabannya sendiri yaitu kita menghitung mencatat penyusutannya, di mana di situ kita harus menghitung depreciable cost-nya, yaitu dari depreciable cost-nya dari 40 untuk komponen A-nya sendiri, yaitu dari 40.500 dikurangi dengan 5.500, sehingga untuk depreciable cost-nya sebesar 35.000. Selanjutnya yaitu yang komponen B, yaitu dari cost-nya sebesar 33.600 dikurangi dengan 4.800, sehingga depreciable cost-nya yaitu sebesar 28.800. Selanjutnya yaitu yang komponen C-nya sendiri yaitu dari 36.000 dikurangi dengan 3.600, sehingga untuk depreciable cost-nya sendiri yaitu sebesar 32.400. Selanjutnya yaitu ada di komponen D. Komponen D-nya yaitu untuk cost-nya sendiri sebesar 19.000, kemudian dikurangi dengan 1.500, sehingga untuk depreciable cost-nya yaitu sebesar 17.500. Yang terakhir yaitu komponen E, cost-nya sebesar 23.500 dikurangi dengan estimat residualnya sebesar 2.500, sehingga untuk depreciable cost-nya yaitu sebesar 21.000. Karena di instruksi yang A yaitu disuruh mencatat penyusutannya menggunakan depresiasi garis lurus, sehingga kita selanjutnya menghitung depresiasi per tahunnya, yaitu dari menghitung dari 35.000 untuk yang komponen A dibagi dengan estimate life-nya sebesar 10, yaitu sehingga untuk pendepresiasi untuk komponen A-nya sebesar 3.500. Selanjutnya untuk yang B, depresiasi variannya yaitu sebesar 3.200. Selanjutnya yaitu untuk yang komponen C, yaitu sebesar 4.050.
Selanjutnya untuk yang komponen D yaitu sebesar 2.500. Selanjutnya yang komponen E yang terakhir yaitu sebesar 3.500. Sehingga di total keseluruhannya untuk depresiasi bariernya yaitu sebesar 16.750. Selanjutnya yaitu untuk yang jawabannya A, mencatat jurnalnya yaitu di bagian sisi debitnya yaitu depresiasi expense, dan untuk terhadap yang di kreditnya yaitu accumulated depreciation equipment sebesar 16.750. Selanjutnya untuk yang jawaban yang B yaitu mencatat jurnalnya. Mencatat jurnalnya sendiri yaitu untuk di sisi debitnya yaitu equipment accumulated depreciation equipment loss on disposal. Untuk equipmentnya sendiri yaitu sebesar 40.000, untuk accumulated depreciation equipmentnya sebesar 19.200. Selanjutnya untuk loss on disposalnya sebesar 14.400. Untuk di sisi kreditnya yaitu equipment dan cash. Untuk equipmentnya sendiri yaitu sebesar 33.600, untuk di cashnya sendiri yaitu sebesar 40.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan E1114. Jadi, Kawasaki Ltd menunjukkan entry berikut di akun peralatan tahun 2020. Semua jumlah dalam yen dalam ribuan didasarkan pada biaya historis. Nah, di sini ada data-data dari peralatan. Kemudian instruksinya yang pertama, siapkan jurnal koreksi yang diperlukan. Yang B, asumsikan bahwa penyusutan dibebankan selama 1 tahun penuh. Nah, di sini kita disuruh untuk hitung biaya penyusutan yang tepat pada tahun 2020 menggunakan garis lurus dan jumlah digit tahun. Nah, saldo dibelinya itu tahun 2018. Jadi yang pertama, untuk jurnal koreksi itu biaya pemeliharaan dan perbaikan pada peralatan. Nah, itu nominalnya dari 500 yang ini. Nah, kemudian yang B itu kita disuruh menghitung saldo. Jadi saldo akhir yang tepat dalam akun aset. Jadi saldo 1 Januari itu kan 133. Terus ditambah sama peralatan baru itu ada pembelian, ditambah sama kargo, ditambah sama instalasi. Nah, itu ditambah semua, kemudian jadinya 35.200. Terus habis itu dikurangi biaya peralatan yang dijual sebesar 23.000. Kemudian untuk saldo 31 Desembernya itu 133 dikurang 35 dikurang 133 ditambah 35 dikurang sama 23 ini. Nah, kemudian kan di sini kita disuruh hitung garis lurus. Nah, untuk garis lurus itu nominalnya dari 145.200 itu didapat dari saldo 31 Desember dibagi sama 10 tahun. Nah, 10 tahun karena umurnya itu 10 tahun. Didapat dari soalnya. Nah, untuk jumlah digit tahun itu bisa menggunakan 2 cara, yaitu dihitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ditambah semua, atau bisa dari n plus 1 dibagi 2. Nah, hasilnya sama 55. Nah, kemudian untuk perhitungannya, untuk peralatan yang dibeli tahun 2014 itu 110. Nah, itu dari 133 dikurang 23 100. 23 100 didapat dari data. Kemudian 8/55 dikali 110. Kenapa 8/55? 8 itu karena kan dia dibelinya tahun 2018. Nah, sedangkan kita udah pakai 2 tahun. Jadi 8/55 dikali 110. Jadinya 16.000. Nah, untuk peralatan yang dibeli pada tahun 2018 itu 10/55 dikali 35.200. 35.200 didapat dari pembelian kargo ditambah sama instalasi 35.200. Jadinya untuk totalnya 22.400. Kemudian saya akan menjelaskan P11.3. Jadi di sini ada
data terkait dengan akun aset tetap Eskol Ltd pada 31 Desember 2019. Nah, di sini ada data-datanya. Nah, di sini juga ada informasi tambahan. Jadi pada tahun aset dibeli, Eskol itu tidak mencatat biaya penyusutan aset. Yang kedua, pada tahun dihentikan atau diperdagangkan, Eskol mengambil penyusutan aset selama setahun penuh. Nah, di sini ada transaksi-transaksinya. Yang pertama, pada tanggal 5 Mei, aset A itu dijual 13.000. Nah, udah dicatat di penerimaan kas, yaitu kas pada aset pabrik 13.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember ditetapkan bahwa aset B telah digunakan. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember, biaya penyusutan aset C itu memutuskan sisa manfaat dari 1 Januari adalah 10 tahun. Kemudian yang D itu diketahui bahwa aset tetap yang dibeli tahun 2019 dibebankan sepenuhnya pada tahun tersebut. Aset ini berharga 28.000 dan memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak ada nilai sisa. Manajemen telah memutuskan untuk menggunakan metode saldo menurun ganda untuk aset ini yang disebut sebagai aset E. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menyiapkan entry koreksi yang diperlukan tahun 2020. Jadi untuk jawabannya, yang A itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu 5/55 dikali 46.000 dikurang 300. Itu nominalnya 46 dikurang sama penyusutannya 300, baru dikali 5/55. Nah, untuk akumulasi penyusutan, kemudian kita mencatat juga akumulasi penyusutan aset A di debit. Kemudian aset A itu didapat dari 46 dikurang 46.000 dikurang 13.000. Kemudian ada keuntungan sebesar 200. Jadi untuk jurnalnya akumulasi penyusutan aset di debit 35.100, kemudian di kredit aset A 33.000, kemudian ada keuntungan pelepasan aset pabrik itu sebesar 200. Kemudian yang B itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset B 6.720. Nah, 6.720 didapat dari 51 dikurang 3. Karena kan di sini pakai activity, jadi dihitungnya per jam. Jadi 51 dikurang sama 3 dibagi sama 15.000. 15.000 jam dikali sama yang tadi di transaksinya, yaitu 200 jam yang udah digunakan tahun 2020. Jadinya 6.720. Nah, kemudian yang C itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset C sebesar 6.000 itu didapat dari 80.000 pada aset C dikurang dengan 15 dikurang dengan 5. Kemudian karena ini dia menggunakan straight line, jadi tinggal dibagi 10, jadi 6.000. Kemudian yang D itu ada 2 jurnal, ada aset E pada laba ditahan sebesar 28.000. Nah, 28.000 itu dari transaksinya, dari soalnya. Kemudian ada jurnal yang kedua, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset E 5.600 didapat dari 28.000 dikali 0,20. Nah, untuk notnya tidak diperlukan ayat jurnal koreksi untuk aset D pada tahun 2015. Mencatat biaya penyusutan sebesar 80.000 dikali 10 dikali 2, jadi 16.000. Selanjutnya saya di sini akan menjawab dari problem 11.7. Jadi di sini diketahui Laserworks adalah distributor buku yang dimiliki telah beroperasi di fasilitas aslinya sejak tahun 1985. Nah, peningkatan sertifikasi program dan persyaratan pendidikan berkelanjutan di beberapa profesi memiliki kontribusi pada tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 15% untuk Laserworks sejak 2014. Fasilitas asli Laserworks menjadi usang pada awal 2019 karena peningkatan volume penjualan dan fakta bahwa Laserworks sekarang membawa CD sebagai tambahan buku.
Nah, pada 1 Juni 2019, Laserworks mengontrak Black Construction untuk membuat bangunan yang baru dibangun untuk 4 juta di atas tanah milik Laserworks. Nah, jadi pembayaran dibuat oleh Laserworks ke Black Construction ditunjukkan di bawah ini. Lalu, konstruksi selesai dan gedung siap ditempati pada 27 Mei 2020. Laserworks tidak memiliki pinjaman yang baru yang terkait langsung dengan gedung baru, tetapi memiliki hutang berikut yang belum dibayar pada tanggal 31 Mei 2020 akhir tahun fiskalnya. 10% mesti bayar 5 tahun sebesar 2 juta, tanggal 1 April 2016 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 April 12%. Penerbitan obligasi 10 tahun sebesar 3 juta dijual pada tanggal 30 Juni 2012 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 30 Juni. Bawahan, Beb. Jadi bangunan baru memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga, efek kapitalisasi bunga atas gedung baru dibandingkan dengan efek membebankan bunga adalah bahan. Nah, di sini instruksinya yang A, hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk yang baru dari Laserworks bangunan sama periode kapitalisasi. Lalu yang B, hitung bunga yang dapat dihindari pada gedung baru Laserworks. Dan yang C, beberapa bunga Laserworks dikapitalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Atas B. Nah, jadi yang A, pertama kita menggunakan straight line method. Nah, jadi tadi 84.000 dibagi untuk 5 tahun sampai tahun 2017. Nah, jadi hasilnya itu $16.000. Lalu kita selanjutnya menggunakan activity method. Jadi 84.000 dibagi dengan 100.000 jam. Jadi hasilnya itu 0,84 per jam. Nah, jadi untuk tahun 2013 20.000 jam dikali 0,84 yaitu hasilnya 16.800. Lalu tahun berikutnya 2014 yaitu 25.000 jam dikalikan dengan 0,84 yaitu hasilnya 21.000. Untuk tahun 2015 yaitu 15.000 dikalikan dengan 0,84 hasilnya 12.600. Dan 2016 30.000 jam dikalikan dengan 0,84 yaitu hasilnya 25.200. Dan terakhir untuk tahun 2017 yaitu 10.000 jam dikalikan dengan 0,84 hasilnya itu 8.400. Selanjutnya sum of the years digit itu 54321 yaitu hasilnya 15. Jadi untuk tahun 2013 ini 5/15 dikalikan dengan 84.000. Jadi hasilnya itu 28.000. Lalu 2014 caranya sama, 4/15 dikali dengan 84.000 hasilnya 22.400. Untuk tahun 2015 3/15 dikali 84 hasilnya 16.800. Untuk 2016 2/15 dikalikan 84.000 hasilnya 11.200. Dan yang terakhir untuk tahun 2017 1/15 dikali 84 hasilnya 5.600. Lalu selanjutnya double declining balance method. Setiap tahun adalah 20% dari total umurnya. Lalu gandakan tarif menjadi 40%. Jadi tahun 2013 sampai tahun 2016 itu persennya sama 40%. Lalu dikalikan untuk tahun 2013
90.000, hasilnya 36. Untuk tahun selanjutnya 2014 54.000 dikali 40%, yaitu hasilnya 21.600. Untuk tahun 2015 40% dikalikan dengan 32.400, hasilnya itu 12.960. Dan untuk tahun 2016 40% dikalikan dengan 19.440, hasilnya 7.776 dolar. Dan untuk 2017 yaitu hasilnya 5.664. Selanjutnya untuk yang B, Stackline Method untuk tahun 2013 itu 84.000 dibagi 5 tahun dikali 9 per 12. Hasilnya 12.600. Untuk tahun 2014 sampai tahun 2016 itu 1 tahun penuh, jadi nggak ada yang berubah dan hasilnya sama, yaitu 16.800. Untuk tahun 2017, jadi 16.800 itu dikalikan dengan 3 per 12. Hasilnya yaitu sebesar 4.200. Dan untuk selanjutnya, sum of the year digits untuk tahun 2013, yaitu 5 per 15, dikalikan dengan 84.000 dulu. Nah, jadi hasilnya baru dikalikan lagi dengan 9 per 12. Hasilnya itu 21.000. Lalu untuk 2014, 5 per 15 dikalikan 84.000, hasilnya dikalikan lagi dengan 3 per 12, yaitu 7.000. Lalu 4 per 15 dikali 84.000, hasilnya dikalikan lagi dengan 9 per 12, yaitu sebesar 16.800. Lalu 7.000 ditambah 16.800, hasilnya itu 23.800. Lalu untuk tahun 2015, 4 per 15 dikali 84, hasilnya dikali 3 per 12, yaitu 5.600. Lalu 3 per 15 dikali 84.000, dikali lagi dengan 9 per 12. Hasilnya 12.600, lalu dijumlah, yaitu sebesar 18.200. Untuk tahun 2016, 3 per 15 dikali 84, dikalikan lagi dengan 3 per 12. Hasilnya 4.200. Lalu selanjutnya 2 per 15 dikali 84.000, lalu dikali lagi 9 per 12. Hasilnya 8.400. Selanjutnya dijumlah, yaitu sebesar 12.600 dari 4.000 ditambah 8.400. Lalu untuk tahun 2017, 2 per 15 dikalikan 84.000, dikalikan lagi dengan 3 per 12, yaitu hasilnya 2.800. Lalu 1 per 15 dikali 84, dikali lagi 9 per 12, yaitu 4.200. Lalu dijumlah, totalnya itu sebesar 7.000. Dan untuk tahun terakhir 2018 yaitu 1.400 dari 1 per 15 dikali 84 dikali lagi dengan 3 per 12. Lalu yang terakhir ada double declining balance method. Maaf, jadi di sini saya akan melanjutkan jawaban dari problem 11.7. Nah, selanjutnya di sini ada double declining balance method untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dengan biaya yang sama, yaitu 90.000 dolar. Jadi di sini terbagi jadi ada tahun, biaya, lalu akumulasi depresiasi, nilai buku, dan beban penyusutan. Jadi untuk tahun 2013 akumulasi depresiasinya itu tidak ada. Selanjutnya 2014 sebesar 27.000. Selanjutnya 2015 akumulasi depresiasi untuk awal tahun yaitu sebesar
52.200. Lalu untuk tahun 2016 akumulasi depresiasinya itu $67.320. Lalu untuk tahun 2017 yaitu sebesar $76.392, dan untuk tahun 2018 yaitu sebesar 81.835. Lalu untuk nilai buku awal tahun 2013 yaitu sebesar 90.000. Untuk tahun 2014 yaitu sebesar $63.000. Untuk tahun 2015 yaitu sebesar 37.800. Untuk tahun 2016 yaitu sebesar 22.680, dan untuk 2017 yaitu sebesar $13.608, dan yang terakhir 2018 yaitu sebesar 8.165. Nah, jadi di sini untuk menghitung beban penyusutan yaitu 90.000 dikurangi 6.000, yaitu hasilnya 84.000 dikalikan dengan 40%, yaitu hasilnya 27.000 untuk tahun 2013. Dan untuk tahun 2014 yaitu sama, tapi dikurangi dulu sama 27.000. Jadi 84 dikurangi 27.000 baru dikalikan 40%. Begitu seterusnya untuk tahun-tahun 2015 sampai 2018. Jadi hasilnya untuk 2014 25.200. Untuk tahun 2015 yaitu hasilnya 15.120 dolar. Untuk tahun 2016 yaitu hasilnya 9.072 dolar. Untuk tahun 2017 hasilnya itu 5.443 dolar, dan untuk tahun 2018 yaitu hasilnya 2.165 dolar. Selanjutnya saya akan membahas soal P1112, di mana perusahaan pertambangan Hansa membeli sebidang tanah mineral seharga $900.000. Diperkirakan traktat ini akan menghasilkan 120.000 ton biji dengan kandungan mineral yang cukup untuk membuat penambangan dan pengolahan menguntungkan. Diperkirakan lebih lanjut bahwa 6.000 ton biji akan ditambang pada tahun pertama dan terakhir, dan 12.000 ton setiap tahun diantaranya. Asumsikan 11 tahun operasi penambangan, lahan tersebut akan memiliki nilai sisa sebesar 30.000 dolar. Perusahaan membangun struktur dan gudang yang diperlukan di lokasi dengan biaya 36.000 dolar. Dia diperkirakan bahwa struktur ini dapat melayani 15 tahun. Tapi karena harus dibongkar jika mereka akan dipindahkan, mereka tidak memiliki nilai sisa. Perusahaan tidak berniat untuk menggunakan bangunan di tempat lain. Mesin pertambangan yang dipasang di tambang dibeli bekas di biaya 60.000 dolar. Mesin ini membebani pemilik sebelumnya yaitu sebesar 150.000 dolar dan 50% terdepresiasi saat dibeli. Hamsa Mining memperkirakan sekitar setengah dari mesin ini masih ada berguna ketika sumber daya mineral saat ini telah habis, tetapi pembongkaran dan biaya penghapusan hanya akan mengimbangi nilainya pada saat itu. Perusahaan tidak berniat untuk menggunakan mesin di tempat lain. Mesin yang tersisa akan bertahan hingga sekitar setengah dari saat ini. Diperkirakan biji mineral telah dihilangkan dan kemudian menjadi tidak berharga. Biaya harus dialokasikan sama antara dua kelas mesin ini. Untuk instruksinya sendiri yaitu yang pertama, sebagai kepala akuntan perusahaan, Anda harus menyiapkan jadwal yang menunjukkan estimasi biaya deflasi dan penyusutan untuk setiap tahun dari umur tambang yang diharapkan.
Untuk yang instruksi yang B, yaitu hitung juga depresiasi dan depresi untuk tahun pertama dengan asumsi aktual produksi 5.000 ton. Tidak ada yang terjadi sepanjang tahun yang menyebabkan perusahaan insinyur untuk mengubah perkiraan mereka baik sumber daya mineral atau kehidupan struktur dan peralatan. Selanjutnya di sini untuk jawaban yang A. Jawaban yang A sendiri yaitu yang pertama kita mencatat deflation base, terus ada estimate yield per ton dan 1 dan 11 tahun, 2 sampai 10 tahun. Nah, untuk deflation base-nya yaitu sebesar 870.000 itu dari 900.000 dikurangi dengan 30.000. Selanjutnya estimate yield-nya yaitu sebesar 120.000 sudah diketahui pada soalnya. Untuk per tonnya yaitu sebesar 7,25 yaitu dari 900.000 dibagi dengan 120.000. Selanjutnya untuk mencatat 1 dan 11 tahun di estimate deflation-nya yaitu sebesar 43.500 yaitu dari 7,25 dikali dengan 6.000. Selanjutnya untuk yang 2 sampai 10 tahun yaitu sebesar 87.000 yaitu dari 7,25 dikali dengan 12.000. Selanjutnya kita mencatat estimate depresiasi. Yang pertama kita mencatat asetnya yaitu terdiri dari building, machinery, ada 2 machinery. Untuk masing-masing cost-nya yaitu untuk cost yang building-nya sebesar $36.000. Untuk yang cost-nya dari machinery, 2 machinery itu yaitu masing-masing 30.000. Untuk selanjutnya yaitu menghitung per ton minute-nya yaitu dari 36.000 dibagi dengan 120.000 yaitu dari estimate yield-nya. Untuk yang di buildingnya yaitu sebesar 0,330. Untuk yang machinery yang pertama yaitu sebesar 0,25. Untuk yang machinery yang kedua yaitu sebesar 0,50. Selanjutnya yaitu untuk tahun pertama yaitu dicatat sebesar 1.800. Untuk yang machinery-nya yang pertama yaitu sebesar 1.500. Untuk machinery yang kedua yaitu sebesar 3.000. Selanjutnya untuk 2 sampai 5 tahun yaitu yang building yaitu sebesar 3.600 dan untuk yang machinery kedua yaitu sebesar 3.000, untuk machinery yang terakhir yaitu sebesar 6.000. Selanjutnya untuk yang 6 tahun yaitu dari 3.000 untuk yang buildingnya yaitu sebesar 3.600. Nah, untuk yang di bagian machinery-nya yaitu sebesar 3.000, untuk di bagian machinery yang terakhir yaitu sebesar 3.000. Selanjutnya yaitu untuk mencatat yang di tahun 7 sampai 10 tahun yaitu yang mesin building-nya yaitu sebesar 3.600. Untuk yang di bagian machinery pertama yaitu sebesar 3.000, machinery yang kedua yaitu sebesar 0. Selanjutnya untuk yang 11 tahun mengikuti yaitu untuk di building-nya sebesar 1.800, untuk di machinery-nya sebesar 1.500. Selanjutnya untuk jawaban yang B. Untuk jawaban yang B yaitu yang pertama kita mencari deflation-nya yaitu dari deflation 7,25 dikali dengan 5.000 karena sesuai dengan soalnya yaitu sebesar 36.250. Selanjutnya kita mencatat depresiasinya yaitu dari ketentuan yang atas itu untuk yang di bagian buildingnya yaitu 0,30 dikali dengan 5.000. Untuk machinery yang pertama yaitu 0,25 dikali dengan 5.000 sesuai dengan soal. Untuk yang ketiga yaitu machinery-nya 0,50 dikali 5.000. Sehingga untuk total depresiasinya yaitu sebesar 5.250. Sekian presentasi soal jawaban chapter 11 kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sparta. Pada hari ini saya dari kelompok 3
akan mempresentasikan chapter 12 yaitu intangible asset. Jadi di kelompok 3 ini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Scholastica Nabel. Yang kedua ada Raffitur Ahmad Kadafi. Dan yang ketiga ada Fadilatul Maulida Jamrudin. Nah, jadi tujuan pembelajaran di sini yang pertama itu mendiskusikan karakteristik penilaian dan amortisasi aset tidak berwujud. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis aset tidak berwujud. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill. Yang keempat, mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tidak berwujud. Yang kelima, menjelaskan akuntansi dan presentasi untuk penelitian dan pengembangan dan biaya serupa. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu aset tak berwujud, kita bahas dulu apa sih sebenarnya aset tak berwujud itu. Jadi, aset terpenting dari Christian Dior adalah citra mereknya, bukan perlengkapan tokonya. Kesuksesan The Coca-Cola Company itu berasal dari formula rahasianya untuk membuat Coca-Cola, bukan dari fasilitas pabriknya. Untuk perusahaan-perusahaan ini, aset utama mereka seringkali tidak berwujud. Apa sebenarnya aset tidak berwujud itu? Aset tak berwujud itu memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, itu mereka dapat diidentifikasi. Agar dapat diidentifikasi, aset tidak berwujud harus dapat dipisahkan dari perusahaan, dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hukum yang darinya manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, mereka kekurangan keberadaan fisik. Jadi aset berwujud itu seperti properti, pabrik, dan peralatan memiliki bentuk fisik. Aset tidak berwujud sebaliknya, memperoleh nilai dari hak dan hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang ketiga, mereka bukan aset moneter. Jadi aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang dalam obligasi dan saham juga tidak memiliki substansi fisik. Namun, aset moneter mendapatkan nilai dari hak atau klaim untuk menerima kas atau setara kas di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai tidak berwujud. Dalam kebanyakan kasus, aset tidak berwujud memberikan manfaat selama beberapa tahun. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mengklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Jadi biasanya diklasifikasikan aset tidak lancar di laporan posisi keuangan. Terus ada beberapa jenis umum aset tidak berwujud, yaitu marketing related, customer related, artistic related, contract related, teknologi related, dan juga goodwill. Nah, untuk penilaiannya, aset tidak berwujud itu dibagi-bagi lagi. Yang pertama, aset tak berwujud yang dibeli. Jadi perusahaan mencatat biaya tak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan mencakup semua biaya perolehan ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap digunakan sesuai tujuan. Biaya tipikal termasuk harga pembelian, biaya hukum, dan biaya insidental lainnya. Terkadang perusahaan memperoleh aset tidak berwujud dengan imbalan saham atau aset lain. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar imbalan yang diberikan atau nilai wajar aset tak berwujud yang diterima. Bagaimana jika perusahaan membeli beberapa barang tak berwujud atau kombinasi dari barang tak berwujud dan berwujud? Dalam pembelian seperti itu, perusahaan harus mengalokasikan biaya-biaya berdasarkan nilai wajar relatif. Pada dasarnya, perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang dibeli sangat mirip dengan aset berwujud yang dibeli. Selanjutnya, intangible yang diciptakan secara internal. Jadi bisnis sering mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber daya tidak berwujud seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, dan nama merek. Nah, biaya
Biaya ini biasanya disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau research and development. Aset tak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran ini termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Misalnya Nokia itu mengeluarkan biaya R&D untuk mengembangkan peralatan komunikasinya yang menghasilkan hak paten terkait teknologi. Dalam menentukan akuntansi untuk biaya ini, Nokia harus menentukan apakah proyek research and development-nya itu berada pada tahap yang cukup lanjut untuk dianggap layak secara ekonomi. Untuk melakukan penilaiannya, Nokia itu mengevaluasi biaya yang dikeluarkan selama fase penelitian dan fase pengembangannya. Nah, di sini ada intangible yang diciptakan secara internal. Nah, ilustrasi ini menunjukkan dua tahap kegiatan penelitian dan pengembangan atau tahapan research and development bersama dengan perlakuan akuntansi untuk biaya yang dikeluarkan selama tahap ini. Nah, jadi sebagaimana ditunjukkan, semua biaya yang dikeluarkan dalam tahap penelitian itu dibebankan pada saat terjadinya. Nah, setelah proyek bergerak ke tahap pengembangan, kemudian biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi. Secara khusus, biaya pengembangan dikapitalisasi ketika kriteria tertentu terpenuhi yang menunjukkan bahwa aset tidak berwujud yang ekonomis akan dihasilkan dari proyek research and development. Intinya, kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa proyek tersebut cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari proyek research and development itu akan mengalir ke perusahaan. Oleh karena itu, biaya pengembangan yang dikeluarkan sejak saat itu memenuhi kriteria pengakuan dan harus dicatat sebagai aset tidak berwujud. Singkatnya, perusahaan membebankan semua biaya fase penelitian dan beberapa biaya fase pengembangan. Biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. Nah, IFRS itu mengidentifikasi beberapa kriteria fisik yang dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud. Nah, jadi aset tak berwujud dengan umur terbatas. Jadi perusahaan mengamortisasi aktiva tak berwujud dengan umur terbatas dengan membebankan biaya secara sistematis selama masa manfaatnya. Nah, masa manfaat harus mencerminkan periode di mana aset ini akan dikontribusikan pada arus kas. Suatu perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor dalam menentukan masa manfaat. Jadi, masa manfaat suatu perusahaan itu yang pertama, faktornya penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengaruh keusangan, permintaan, persaingan, dan faktor ekonomi lainnya. Yang ketiga, setiap ketentuan, hukum, peraturan, dan kontrak yang memungkinkan pembaruan atau perpanjangan umur hukum atau kontrak aset tanpa biaya yang substansial. Terus yang keempat, itu tingkat pengeluaran pemeliharaan yang diperlukan untuk memperoleh arus kas masa depan yang diharapkan dari aset tersebut. Yang kelima, setiap ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak yang dapat membatasi masa manfaat. Yang keenam, masa manfaat yang diharapkan dari aset lain atau sekelompok aset yang mungkin terkait dengan masa manfaat aset tidak berwujud. Nah, jadi jumlah beban amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan umur terbatas harus mencerminkan pola di mana perusahaan menggunakan aset tersebut. Jumlah aset tidak berwujud yang akan diamortisasi harus sebesar biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Nilai residu diasumsikan 0, kecuali pada akhir masa manfaat aset tidak berwujud tersebut memiliki nilai bagi perusahaan lain. IFRS itu mewajibkan perusahaan untuk menilai taksiran nilai residu dan masa manfaat aset tidak berwujud setidaknya setiap tahun. Apa yang terjadi jika masa
pakai aset tidak berwujud itu dengan masa pakai terbatas itu berubah. Jadi dalam hal ini jumlah tercatat tersisa harus diamortisasi sesuai selama sisa masa manfaat yang direvisi. Nah, perusahaan juga harus ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka dilakukan pengujian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai harus diakui sebesar jumlah tercatat aset tak berwujud lebih besar dari jumlah terpulihkan. Ingat bahwa jumlah terpulihkan adalah lebih besar dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang hidupnya tak terbatas. Jadi jika tidak ada faktor hukum, peraturan kontraktual, persaingan atau lainnya yang membatasi masa manfaat aset tidak berwujud, perusahaan menganggap masa manfaat itu tidak terbatas. Umur yang tidak terbatas berarti bahwa tidak ada batasan yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana aset tidak berwujud diharapkan dapat dihasilkan arus kas. Nah, perusahaan tidak mengamortisasi aset tidak berwujud dengan umur yang tidak terbatas. Sebagai ilustrasi bahwa Double Click Group memperoleh merek dagang yang digunakan untuk membedakan produk konsumen terkemuka. Double Click Group itu memperbarui merek dagang setiap 10 tahun. Nah, semua bukti menunjukkan bahwa produk merek dagang ini akan menghasilkan arus kas untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Dalam hal ini, merek tersebut juga harus menguji aset tak berwujud untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Uji untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas artinya rugi penurunan nilai harus diakui sebesar jumlah tercatat aset tidak berwujud yang umurnya tidak terbatas lebih besar daripada jumlah yang dapat diperoleh kembali. Jadi di sini ada beberapa cara pengelolaannya. Jadi jenis aset tidak berwujud, aset tak berwujud yang dengan umur terbatas itu dibeli melalui modal, dibuat secara internal itu dengan biaya, cara diperolehnya dengan biaya. Amortisasi itu selama masa manfaat, uji penurunan itu membandingkan jumlah yang dapat diperoleh kembali dengan nilai tercatat. Nah, untuk aset tak berwujud dengan umur tak terbatas itu dibeli melalui modal, kalau misalnya dibuat secara internal itu melalui biaya. Amortisasi, jadi ini tidak ada amortisasi. Uji penurunannya dengan membandingkan jumlah yang dapat diperoleh kembali dengan nilai tercatat tersebut. Nah, biaya. Jadi kecuali untuk biaya terbatas tertentu yang memenuhi kriteria pengakuan. Nah, di sini ada jenis aset tak berwujud. Ada banyak jenis aset tidak berwujud, sering diklasifikasikan ke dalam 6 kategori utama. Yang pertama, marketing related terkait pemasaran, customer related itu terkait pelanggan, artistic related itu terkait artistik, contract related itu terkait kontrak, teknologi related terkait teknologi, dan yang terakhir ada goodwill. Jadi di sini aset tidak berwujud terkait pemasaran. Perusahaan terutama menggunakan aset tidak berwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau layanan mereka. Contohnya adalah merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Nah, merek dagang atau nama dagang adalah kata, frase, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Nah, nama dagang seperti Mercedes-Benz, Pepsi Cola, Honda, dan IKEA itu menciptakan identifikasi produk langsung di benak kita, sehingga meningkatkan daya jual. Ekspansi nama domain internet baru-baru ini akan memungkinkan industri menggunakan istilah seperti .cars atau bahkan slang web seperti .lol. Nah, ekspansi ini telah menyebabkan gelombang baru aktivitas nama domain. Dengan biaya yang besar, perusahaan dapat mendaftarkan nama domain mereka sendiri.
Aplikasi yang diterima menyertakan nama perusahaan seperti Sony, dan untuk domain berbasis kota seperti .nyc dan .berlin. Nah, berdasarkan hukum umum, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang baik yang terdaftar maupun tidak secara eksklusif dimiliki oleh pengguna asli selama pengguna asli terus menggunakannya. Misalnya di Amerika Serikat mendaftar di kantor paten dan merek itu terus merek dagang memberikan perlindungan hukum untuk jumlah perpanjangan yang tidak terbatas untuk periode masing-masing 10 tahun. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan merek dagang atau nama dagang yang sudah mapan dan menganggapnya memiliki umur yang tidak terbatas dan tidak mengamortisasi biayanya. Jika sebuah perusahaan itu membeli merek dagang atau nama dagang, itu mengkapitalisasi biaya pada harga pembelian. Jika biaya seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain, konsultasi, pembelaan hukum yang berhasil. Namun tidak termasuk biaya penelitian dan pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Ketika total biaya merek dagang atau nama dagang tidak signifikan, perusahaan hanya membebankannya. Selanjutnya di sini ada aset tidak berwujud terkait pelanggan. Jadi aset tak berwujud terkait pelanggan itu dihasilkan dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan, atau backlog produksi, dan hubungan pelanggan baik kontraktual maupun non-kontraktual. Terus ada kapitalisasi biaya akuisisi dan diamortisasi ke biaya selama masa manfaat. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu di sini ada contohnya itu Ravito Company itu mengakuisisi daftar pelanggan sebuah surat kabar seharga 6 juta pada 1 Januari 2019. Nah, Ravito Company ini mengharapkan keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Catat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan setiap tahun dengan dasar garis lurus. Nah, jadi pada 1 Januari itu jurnalnya daftar pelanggan pada kas sebesar 6 juta. Karena sesuai dengan yang di soal. Mengakuisisi daftar pelanggan sebuah surat kabar 6 juta. Daftar pelanggan pada kas. Nah, pada 31 Desember untuk 3 tahun itu jurnalnya sama karena dia pakai metode garis lurus. Jadi beban amortisasi pada daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan di sini bisa diganti juga akumulasi amortisasi. Nah, dapat 2 juta. Nah, 2 juta itu dapat dari mana? Dapat dari 6 juta dibagi 3 tahun. Karena di sini keterangannya sama periode 3 tahun. Selanjutnya ada aset tak berwujud terkait artistik. Oh ya, sebelumnya di sini contoh sebelumnya itu mengasumsikan tidak ada nilai sisa untuk daftar pelanggan. Tapi bagaimana jika Ravito Company itu menentukan bahwa mereka dapat menjual daftar itu seharga 60.000 ke perusahaan lain pada akhir 3 tahun. Dalam hal ini, Ravito Company harus mengurangi nilai sisa ini dari biaya untuk menentukan biaya amortisasi setiap tahun. Beban amortisasi akan menjadi 1.980.000 per tahun. Jadi kan cost-nya itu 6 juta. Nah, terus residual value-nya itu tadi 60.000. Jadinya 6 juta dikurang 60 jadi 5.940. Nah, 5.940 untuk jurnal 31 Desembernya 5.940 dibagi dengan 3 tahun. Seperti itu. Jadi perusahaan harus mengasumsikan nilai sisa itu 0 kecuali masa manfaat aset kurang dari umur ekonomi. Dan bukti yang dapat diandalkan tersedia mengenai nilai sisa. Selanjutnya ada aset tak berwujud terkait artistik. Jadi aset tidak berwujud yang terkait dengan seni melibatkan hak kepemilikan atas drama, karya sastra, karya musik,
gambar, foto, dan materi video dan audio visual. Hak cipta melindungi kepemilikan ini. Hak cipta adalah hak yang diberikan oleh pemerintah yang dimiliki oleh semua penulis, pelukis, musisi, pemahat, dan seniman lain dalam kreasi dan ekspresi mereka. Hak cipta diberikan seumur hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun. Ini memberikan pemilik atau ahli waris hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual karya seni atau karya yang diterbitkan. Hak cipta itu tidak dapat diperbarui. Perusahaan mengkapitalisasi biaya untuk memperoleh dan membela hak cipta mereka, mengamortisasi semua biaya dan dikapitalisasi selama masa manfaat hak cipta jika kurang dari umur hukumnya. Umur hukumnya itu maksudnya umur pencipta ditambah dengan 70 tahun. Selanjutnya ada aset tak berwujud terkait kontrak. Jadi aset tidak berwujud terkait kontrak merupakan nilai hak yang timbul dari pengaturan kontraktual. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Nah, waralaba ini adalah pengaturan kontraktual di mana pemilik waralaba ini memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau layanan tertentu menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu atau yang sudah ada, atau menjalankan fungsi tertentu, biasanya dalam wilayah geografis tertentu. Pemilik waralaba ini setelah mengembangkan konsep atau produk yang unik, melindungi konsep atau produknya melalui hak paten, hak cipta, atau hak merek dagang atau nama dagang. Franchise ini merupakan memperoleh hak untuk mengeksploitasi ide atau produk franchisor dengan menandatangani perjanjian waralaba. Nah, waralaba dan lisensi mungkin untuk jangka waktu tertentu, untuk jangka waktu tidak terbatas atau terus-menerus. Nah, perusahaan yang mengamankan waralaba atau lisensi membawa akun aset tidak berwujud dan pembukuannya. Hanya jika dapat mengidentifikasi biaya dengan memperoleh hak operasi. Biaya tersebut mungkin berupa biaya hukum atau pembayaran sekaligus di muka. Nah, perusahaan harus mengamortisasi biaya waralaba dengan umur terbatas sebagai biaya operasi selama umur waralaba. Itu tidak boleh mengamortisasi waralaba dengan kehidupan yang tidak terbatas atau waralaba abadi. Perusahaan malah harus membawa waralaba tersebut dengan biaya. Pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba harus dimasukkan sebagai biaya operasional pada proses terjadinya. Pembayaran ini tidak mewakili aset karena tidak terkait dengan hak masa depan untuk menggunakan properti tersebut. Selanjutnya ada aset tak berwujud terkait teknologi. Nah, jadi aset tidak berwujud terkait teknologi ini berhubungan dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Di banyak negara, paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau proses selama jangka waktu 20 tahun, tanpa campur tangan atau pelanggaran oleh pihak lain. Nah, perusahaan seperti Canon itu didirikan di atas hak paten dan dibangun di atas hak eksklusif yang diberikan. Dua jenis paten utama adalah paten produk yang mencakup produk fisik aktual dan juga ada paten proses yang mengatur proses pembuatan produk. Nah, perubahan permintaan penemuan baru menggantikan yang lama. Ketidakcukupan dan faktor lainnya sering membatasi masa manfaat paten menjadi kurang dari umur hukumnya. Misalnya masa manfaat paten farmasi seringkali kurang dari masa legal karena masa pengujian dan persetujuan yang mengikuti penerbitannya. Paten obat tipikal setelah beberapa tahun
lempar dari kehidupan hukumnya yang hanya 20 tahun. Seperti disebutkan sebelumnya, perusahaan mengkapitalisasi biaya membela hak cipta. Perlakuan akuntansi untuk pembelaan paten serupa. Perusahaan membebankan semua biaya hukum dan biaya lain yang dikeluarkan untuk berhasil mempertahankan gugatan paten ke paten akun aset. Biaya tersebut diamortisasi bersama dengan biaya perolehan sama sisa manfaat paten. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya, yaitu perusahaan Fadila menanggung biaya hukum sebesar Jadi biaya amortisasi itu harus mencerminkan pola jika ditentukan secara andal, di mana perusahaan menggunakan hak paten. Perusahaan dapat mengkreditkan amortisasi paten secara langsung ke rekening paten atau ke rekening akumulasi amortisasi paten sebagai ilustrasi. Nah, contohnya itu perusahaan Fadila itu menanggung biaya hukum sebesar $180.000 pada tanggal 1 Januari 2020 untuk berhasil mempertahankan paten. Masa manfaat paten adalah 10 tahun, diamortisasikan dengan metode garis lurus. Nah, Fadila mencatat biaya hukum amortisasi akhir tahun 2019 sebagai berikut. Pada 1 Januari kan dia berhasil mempertahankan paten. Jadi paten pada kas itu $180.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember itu beban amortisasi paten pada paten atau akumulasi amortisasi paten akumulasi amortisasi sebesar 18.000 itu didapat dari 180.000 dibagi 10 tahun. Karena ini menggunakan garis lurus, jadi setiap tahunnya sama aja, 18.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffitur Rahmat Kadafi dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Slide pertama yaitu jenis-jenis tidak berwujud, yaitu aktiva. Secara konseptual, merupakan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Lalu hanya dicatat saat seluruh bisnis dibeli. Goodwill diukur sebagai kelebihan biaya lebih nilai wajar aset bersih teridentifikasi atau aset dikurangi liabilitas yang diperoleh. Slide selanjutnya yaitu ada goodwill diilustrasikan. Peng memutuskan bahwa mereka memerlukan divisi suku cadang untuk melengkapi distributor traktor yang sudah ada. Presiden Peng tertarik untuk membeli Traktor Link SA. Ilustrasi menyajikan laporan posisi keuangan Traktor Link SA sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada assets dan equity dan liabilities. Di aset ini terdiri dari property, land and equipment. Kalau ada inventory, ada accounts receivable, dan yang terakhir itu cash. Nah, di sini propertinya, property, plant and equipment itu $153. Lalu inventory sebesar $42.000. Lalu ada accounts receivable sebesar $35.000. Dan terakhir cash yaitu $25.000. Lalu ditotalkan, jadi total asetnya itu sebesar $255.000. Lalu ada equity dan liabilitas. Di sini ada share capital sebesar $100.000. Lalu ada retained earnings atau pendapatan sebesar $100.000. Dan yang terakhir current liabilities sebesar $55.000. Dijumlahkan yaitu sebesar $255.000. Selanjutnya, Peng menyelidiki aset dasar Traktor Link untuk menentukan nilai wajarnya. Nah, di bawah ini ada fair values, yaitu property, land and equipment net sebesar $205.000.
Lalu ada patent sebesar 18.000, inventory atau persediaan sebesar 122.000, ada accounts receivable atau piutang sebesar 35.000, lalu ada kas sebesar 25.000, dan liability sebesar 55.000. Jadi semua ini ditambahkan lalu dikurangi liabilitas. Jadi hasilnya itu 350.000. Nah, selanjutnya di sini slide selanjutnya ada sign to purchase price dari 400.000. Jadi tadi kan sudah ditambah semua lalu dikurangi liabilitas. Hasilnya itu fair value of net namanya of identifiable assets $350.000, lalu dikurangi purchase price sebesar 400.000, hasilnya itu value assigned to goodwill sebesar $50.000. Lalu diilustrasikan, Peng mencatat transaksi ini sebagai berikut. Jadi ada properti pabrik dan peralatan debit 205.000 dan 18.000. Lalu ada inventaris atau persediaan sebesar 122.000. Lalu ada piutang sebesar 35.000 di debit, uang tunai 25.000 di debit atau kas, dan yang terakhir goodwill 50.000 di debit. Lalu untuk kreditnya yaitu kewajiban dan uang tunai sebesar 55.000 dan 400.000. Selanjutnya di sini ada penghapusan goodwill. Nah, di sini ada 2 poin. Yang pertama, goodwill dianggap memiliki kehidupan yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, sebaiknya bukan diamortisasi. Selanjutnya, hanya sesuaikan nilai tercatat ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Di sini ada pembelian murah, ada 2 poin. Yang pertama itu, harga pembelian kurang dari nilai wajar ketika aktiva bersih yang diperoleh. Lalu untuk poin berikutnya, jumlah dicatat sebagai memperoleh dari pembeli. Selanjutnya, ada penurunan dari aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah terganggu ketika perusahaan tidak dapat memperoleh kembali jumlah tercatat aset, baik melalui penggunaan atau penjualannya. Prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai bergantung pada jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, terbatas hidup, atau lalu yang kedua, waktu tidak terbatas atau termasuk niat baik atau goodwill. Selanjutnya di sini ada penurunan nilai aktiva berwujud dengan umur terbatas. Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan juga peralatan juga berlaku untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas. Itu kerugian penurunan nilai adalah jumlah tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang mengalami penurunan nilai. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, berarti berapa aset dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan penjualan akhir aset pada akhir masa manfaatnya. Nah, selanjutnya di sini ada pembalikan rugi penurunan nilai. Diilustrasikan, nilai tercatat paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta. Amortisasi laj adalah 400.000 dari 2 juta dibagi 5. Karena sini sebagai selama 5 tahun sisa masa paten. Beban amortisasi dan nilai tercatat setelah penurunan nilai disajikan di bawah ini. Jadi untuk tahun pertama yaitu 2019 sampai dengan tahun 2023, karena 5 tahun itu amortisasi expense-nya sama, karena dari 2 juta penurunan nilainya dibagi dengan 5. Karena kita menghitung untuk 5 tahun. Lalu untuk mencari carrying amount untuk tahun 2019 ini nilai penurunan yang pertama yaitu 2 juta dikurangi dengan nilai amortisasi expense yaitu 400.000. Untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2020 hasil dari pengurangan dari nilai penurunan dikurangi amortisasi yaitu
1.600.000 dari tahun 2019 dikurangi dengan amortisasi expense, yaitu sebesar 1.200.000. Untuk tahun 2021, nilai dari 2020 untuk carrying amount dikurangi dengan 400.000 untuk amortisasi expense, jadi hasilnya itu sebesar 800.000. Lalu untuk tahun 2022, nilai carrying amount dari tahun 2021 itu dikurangkan dengan 400.000 dari amortisasi expense. Hasilnya itu sebesar 400.000. Lalu untuk tahun 2023, nilai dari carrying amount 2022 dikurangi dengan nilai amortisasi expense. Jadi hasilnya itu 0. Lalu slide selanjutnya, di awal tahun 2020, berdasarkan kondisi yang membaik di pasar, untuk teknologi minyak serpih, Large mengukur kembali jumlah paten yang dapat dipulihkan menjadi 1.750.000. Dalam hal ini, Large membalik sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui. Jadi debitnya itu paten dari 1.750.000 dikurangi 1.600.000 dari tahun 2019. Jadi hasilnya itu debit 150.000 pada pemulihan rugi penurunan nilai sebesar 150.000. Lalu selanjutnya ada penurunan nilai aktiva tak berwujud selain goodwill. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, harus diuji untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahun. Lalu yang kedua, tes penurunan nilai sama dengan tes untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas. Poin ketiga, membandingkan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset tersebut. Dan poin yang terakhir, jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, perusahaan mengakui penurunan nilai. Slide selanjutnya yaitu penurunan goodwill. Ada 5 poin. Yang pertama, perusahaan setidaknya harus menguji niat baik setiap tahun. Lalu yang kedua, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas, yang mana goodwill tersebut diberikan. Poin ketiga, unit penghasil kas sama dengan kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas. Lalu yang keempat, estimasi jumlah terpulihkan untuk penurunan nilai goodwill biasanya didasarkan pada estimasi nilai pakai. Dan yang kelima, atau yang terakhir, kerugian penurunan nilai goodwill kembalikan tidak diizinkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penurunan goodwill. Asumsikan bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk divisi PRIT adalah sebesar 1.900.000 pound sterling, bukannya 2.800.000 pound sterling. Di mana untuk penurunan goodwill sendiri, di situ untuk impairment loss-nya yaitu sebesar 500.000 pound sterling dari 2.400.000 selisih dari 2.400.000 sama 1.900.000. Selanjutnya untuk jurnalnya sendiri, untuk jurnalnya yaitu di sisi debitnya yaitu loss on impairment, untuk di sisi kreditnya yaitu goodwill sebesar 500.000. Untuk selanjutnya yaitu penyajiannya yaitu laporan posisi keuangan yang perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua tidak berwujud selain goodwill. Selanjutnya yaitu ketentuan yang kedua yaitu pelaporan mirip dengan pelaporan properti, pabrik, dan peralatan atau PPA. Yang ketiga yaitu akun kontrak biasanya tidak ditampilkan atau tidak berwujud. Selanjutnya penyajian aset tak berwujud untuk di sisi laporan laba rugi, yaitu perusahaan harus melaporkan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai dan pembalikan.
Untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih, biasanya di bagian operasi. Catatan harus laporan keuangan harus mencakup amortisasi beban untuk setiap jenis asetnya. Di sini untuk contoh pelaporan aset tidak berwujud, aset tidak berwujud yaitu mirip laporan PPE, di mana sebagai berikut contohnya. Untuk contohnya yang pertama income statement for the year end 31 Desember 2015. Ya di situ ada dua akun. Yang pertama yaitu akun amortisasi expense, yang kedua yaitu impairment of goodwill atau penurunan goodwill. Untuk di sisi balance sheet-nya yaitu ada dua akun juga di mana ada goodwill dan intangible asset atau aset tidak berwujud. Selanjutnya, kita membahas tentang penelitian dan biaya pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan atau R&D tidak dengan sendirinya aset tidak berwujud, sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta seperti baru, yaitu yang pertama seperti produk, yang kedua proses, ide, yang ketiga ide, yang keempat rumus, dan yang kelima yaitu komposisi atau karya sastra. Selanjutnya, biaya penelitian harus dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pengembangan mungkin atau mungkin tidak dibebankan sebagai ditanggung. Yang ketiga yaitu kapitalisasi dimulai ketika proyek berjalan cukup jauh dalam proses sedemikian rupa, sehingga manfaat ekonomi dari R&D proyek akan mengalir ke perusahaan, yaitu proyek secara ekonomis. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi aktivitas R&D, yang pertama yaitu kegiatan penelitian investigasi asli dan terencana dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan pengetahuan ilmiah atau teknis baru dan pengertian. Contohnya yaitu penelitian laboratorium bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru, mencari aplikasi dari temuan penelitian baru tersebut. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kegiatan pembangunan, penerapan hasil penelitian, atau lainnya pengetahuan untuk rencana atau desain untuk produksi baru secara substansial meningkatkan bahan, perangkat, produk, proses, sistem, atau layanan sebelumnya, awal produksi, komersial, atau menggunakan. Ya, untuk contohnya sendiri, yaitu perumusan konseptual dan desain dari alternatif produk atau proses yang mungkin konstruksi prototipe dan pengoperasian pabrik percontohan. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk kegiatan R&D terdiri ada 6. Yang pertama yaitu biaya terkait dengan kegiatan R&D. Yang kedua yaitu bahan, peralatan, dan fasilitas. Yang ketiga yaitu personil. Yang keempat yaitu membeli barang tak berwujud. Kemudian yang kelima yaitu layanan kontrak. Yang keenam yaitu biaya tidak langsung. Di sini untuk ilustrasi sampel R&D expenditure and their accounting treatment. Yang pertama, type of expenditure, accounting treatment. Type of expenditure, yang kolom yang terakhir yaitu accounting treatment. Yang pertama yaitu ilustrasinya construction of long range research facility for use in current and future project, 3-story 400.000 square foot building. Yang kedua yaitu akuisisi of R&D equipment for use on current project only. Yang ketiga yaitu acquisition of machinery for use on current and future R&D project. Untuk di sisi accounting treatment-nya, yaitu yang pertama capitalize and depreciate as R&D expense. Yang kedua yaitu expend immediately as R&D. Yang ketiga yaitu kapitalisasi and depreciate as R&D expense. Untuk yang type of expenditure,
Yang selanjutnya yaitu ada purchase of material of use on current and future R&D project. Yang kelima sendiri yaitu ada salaries of research staff design new laser bond scanner. Yang keenam yaitu research cost incurred under contract with New Horizon. Yang ketujuh yaitu material, labor, overhead, cost of prototype laser scan. Yang selanjutnya untuk accounting treatment-nya sendiri, yang nomor 4 yaitu inventory and allocate to R&D project, expend as consume. Yang kelima yaitu expend immediately as R&D. Yang keenam yaitu record as a receivable. Yang ketujuh yaitu expend immediately as R&D. Selanjutnya untuk type of expenditure-nya yaitu yang ke-8, cost of testing, prototype and design modification, economic viability not achieved. Nah, yang ke-9 yaitu legal fees to obtain patent on new laser scanner. Yang ke-10 yaitu executive salaries. Yang ke-11 yaitu ada cost of marketing, research of promote new laser scanner. Untuk accounting treatment-nya sendiri, yaitu yang ke-8, expand immediately as R&D. Yang ke-9 yaitu capitalize as patent and amortize to overhead as part of cost of good manufactured. Yang ke-10 yaitu expand as operating expense. Yang ke-11 yaitu expand as operating expense juga. Selanjutnya, type of expenditure yang ke-12 yaitu yang ke-12 engineering cost incurred to advance the laser scan to full production stage. Yang ketiga yaitu cost of successfully defining patent on laser scanner. Yang ke-14 yaitu commission to sell staff marketing new laser scanner. Untuk di accounting treatment-nya sendiri yang di nomor 12 itu ada expense as operating expense, capitalize as R&D. Yang ke-13 yaitu capitalize as patent and amortize to overhead as part of cost of good manufactured. Yang ke-14 yaitu expense as operating expense. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.